Kalau dibacain surah Yusuf gimana ya tetap aja kan baca. Jadi kan kalau 4 bulanan, 7 bulanan sering dibacain surah apa? Maryam, supaya anaknya kayak Nabi Yusuf, solehnya kayak Maryam. Kalau ngarepin cakapnya ke Nabi Yusuf, saya bilang nggak mungkin lah. Ya. Bapaknya aja modelnya kayak begitu, ibunya gimana kayak Nabi Yusuf. Ini kebetulan 2 minggu yang lalu, ya 10 hari yang lalu, cucu saya lahir. Saya sudah melahirkan, berarti saya sekarang sudah kakek lah ya. Sudah punya cucu. Cuma ada yang ngomong, Ustaz, subhanallah Ustaz, kenapa? Anak Pak Ustaz kayak mamanya, giliran cucu kayak neneknya. Saya bilang, kok ente begitu sih? Oh iya Ustaz. Jadi nggak ada yang dinisbatkan ke saya, semuanya kayak istri saya. Ya tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan akhlaknya. Ya kita sama. Ketika kita baca surah Yusuf, Nabi Allah Yusuf alaihissalam berharap seperti Nabi Yusuf. Kalau nggak dapat minimal makanya dibacakan surah Yusuf 4 bulan dan 7 bulan. Mudah-mudahan kalau cakapnya nggak kayak Nabi Yusuf, akhlaknya seperti Nabi Yusuf. Anda tahu akhlaknya Nabi Yusuf? Pemaaf, sangat maaf. Saudaranya dia maafkan. Ketika dia dalam keadaan susah, dimasukkan ke dalam sumur, kemudian dipungut oleh seorang raja, kemudian diangkat jadi menteri, kemudian dimasukkan penjara. Dimasukin penjara dulu sebetulnya, bukan jadi menteri. Dimasukin penjara baru diangkat jadi menteri. Kalau sekarang kan terbalik, jadi menteri dulu baru masuk apa? Nabi Yusuf dimasukin penjara dulu untuk menghindarkan fitnah. Dan ketika beliau menjadi raja, itu saudaranya dihapus. Tidak satu pun yang ditolak. Benyamin dan semua saudara tidak ada yang jawab. Itu akhlak Nabi Yusuf, tidak pernah dendam sama saudara. Makanya ini pelajaran juga buat ente. Ketika ente dibenci oleh saudara, dibenci oleh orang lain, nggak perlu marah, nggak perlu marah. Karena kebencian orang terhadap diri kita, karena kita dianggap lebih. Kita dianggap lebih, dia benci sama kita, hormatilah kebenciannya tadi. Walaupun dalam bentuk kebencian, ente harus hormat. Kalau ente pakai marah, lah Nabi aja yang sempurna dibenci kok. Tidak ada makhluk yang paling sempurna, manusia yang paling teladan, adabnya paling baik, paling indah. Tapi yang benci masih ada. Lah ente bukan Nabi aja pakai marah kok dibenci, biarin aja. Jadi nggak perlu kita benci. Dan jangan sampai kebencian orang kepada kita merampas kebahagiaan kita. Nggak perlu. Ente nggak perlu susah dibenci orang. Kadang-kadang perempuan di rumah sama suaminya, itu kenapa saudara mesti ngomong mukanya plengos-plengos, ditakuk aja, lu jadi laki cemen lagi, dia aja ya kan ini benci. Masya Allah. Jangan mau Pak diadu domba begitu Pak. Kasih tahu istri kita, orang benci sama kita karena kita dianggap apa? Hormati. Usi nafsi, susah Pak praktek ini Pak. Saya kemarin istri saya sama ngeluh gini, kamu syukur dibenci orang syukur, dosa kamu dikurangi, dan orang menganggap kita lebih. Dan Nabi aja yang benci banyak benar. Ente kita dibandingkan Nabi jauh benar, pantas dibenci orang. Maka saya katakan gila kalau kita nggak mau dibenci orang. Marah kita, kemudian kita gila ente kalau pakai marah. Rasulullah dilemparin batu, dilemparin kotoran, tetap tersenyum. Kembali, kenapa sampai sedemikian indah akhlaknya Rasulullah? Karena khuluquhul Quran. Karena akhlak Nabi adalah. Jadi sekali lagi Quran bukan cuma sekedar membuat kita kaya. Quran bukan cuma sekedar kita harus bisa begini, tapi Quran membentuk kita menjadi khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Menjadi manusia yang sempurna, berakhlak mulia karena Al-Quran. Tidak ada orang yang paling cerdas melainkan Muhammad. Tidak ada orang yang paling santun melainkan Muhammad. Bahkan sampai Quran memuji Rasulullah, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sungguh engkau Muhammad mempunyai akhlak yang sangat terpuji. Kenapa? Karena Al-Quran yang ada pada diri Muhammad Rasulullah SAW. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah aku sudah lapangkan dada? Masuk ke Quran pada dada Rasulullah. Bukan di sini Pak, bukan di otak. Tidak ada. Makanya ketika di dada, di hati ini punya rasa tidak baik, hilang hafalan-hafalan Quran. Kalau di otak ada masa kadaluarsa saya.
Coba hafalan-hafalan kita dulu yang kita simpan di otak. Inilah cara berpikir kita udah mulai tumpul. Karena semua ilmu kita masukin di mana? Di sini. Begitu sudah tua, sudah banyak kita. Tapi sesuatu pengalaman yang tersimpan ada di dalam hati kita. Itu satu waktu dia akan muncul, akan keluar. Ayah ini gimana gini-gini? Menurut hemat ayah, pantas sekali tidak baik. Hati ayah mengatakan ini tidak baik. Karena Nabi selalu berbalik kepada hati. Istabti qalbak. Ketika ini sudah tidak mampu, otak sudah tidak bisa berpikir, yang normal bagaimana memutuskan satu perkara, Nabi memberikan gambaran istabti qalbak, tanya hati nuranimu. Bukan tanya logikamu, bukan tanya akalmu, tapi tanya apa tadi? Hatimu. Pantas ya menurut hati nuranimu. Makanya Nabi Al-Quran dimasukkan ke dalam apa? 6.666 ayat ada pada diri Rasulullah. Tidak ada manusia yang paling cerdas melainkan Muhammad. Tidak ada manusia yang paling bijak melainkan Muhammad. Makanya hafidul Quran, orang-orang yang hafal Quran, apabila dia berbuat maksiat, hilang hafalan. Karena kaitannya dengan apa? Ini Pak, sering kita terbelenggu dengan paradigma kita yang sudah mulai. Wah, sekarang ini udah beriman. Makanya saya ditanya tentang ISIS itu gimana menurut pendapat pusat tentang ISIS, saya tidak berani komentar karena media massa sudah tidak beriman, pemberitaan itu sudah tidak beriman. Kita lihat sahabat-sahabat kita FPI yang ketika melakukan kebaikan nggak pernah dimunculkan, tidak pernah di blow up, ya. Tapi ketika melakukan satu kesalahan habis, udah nggak beriman, sehingga hati nurani kan berkata kok jadi begini di kita. Saya cuma mengatakan sama teman-teman, sudah berbuat saja, berbuat saja. Berbuat saja. Urusan nanti hasil atau tidak bukan kalian yang menentukan. Sampaikan amar ma'ruf nahi munkar. Jalankan. Jangan mencela. Jangan melecehkan Anda belum berbuat apa-apa. Mereka sudah berbuat. Berbuat saja. Istabti qalbak. Tanya hati nurani kamu. Apa? Ketika kita sudah menanam pohon, yang menumbuhkan pohon itu kita atau tidak? Atau enggak? Ente cuma nanam doang. Gali, tanam, siramin, kasih pupuk. Menjadi tunas tumbuh atau tidak, bukan ente. Allah. Ente mau ngejatuhin siapapun yang jadi presiden, yang jadi gubernur, bukan ente. Allah nanti. Wa tu'izzu man tasya, wa tudhillu man tasya. Allah cuma ngelihat sampai di batas mana kekuatan ente tadi untuk menyampaikan amar ma'ruf nahi. Terus kita berusaha sampaikan mana yang ma'ruf, yang munkar kita cegah. Nanti akan menjadikan negeri ini seperti apa hanya Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita cuma. Saya terkesan Pak ketika diskusi sama teman ustaz, sahabat saya. Itu dalam surah Ar-Rahman dikatakan wan najmu wasyajaru wan najmu wasyajaru yasjudan, dan bintang serta pohon semuanya bersujud kepada Allah. Saya cuma tanya sama sahabat saya, jauh sekali ya jaraknya, perbandingan itu. Maksud Ustaz, pohon dan bintang jauh jarak. Kalau pohon dan gunung dekat, wasyajaru wal jibalu yasjudan, pohon dan gunung-gunung bersujud kepada Allah. Tapi di dalam surah Ar-Rahman justru digambarkan apa? Wan najmu wasyajar. Wan najmu wasyajar yasjudan. Bintang serta pohon itu bersujud kepada Allah. Di mana kaitan bintang dan pohon? Oh, jauh sekali jarak. Ternyata sujudnya pohon itu pada waktu malam. Ketika pagi kita lihat dia mengeluarkan tunas, karena malam itu dia bersujud ketika bintang itu timbul. Ketika bintang bersujud, maka pohon pun bersujud. Maka pagi hari kita melihat, subhanallah, tunasnya sudah tumbuh. Kapan dia tumbuh? Ketika dia bersujud kepada Allah. Maka tadi saya katakan, Quran akan melampaui dimensi yang tak terbatas. Itu diturunkan Al-Quran sampai pada berapa abad ke depan. Tetap dia akan berbicara tentang teknologi Al-Quran. Dia akan berbicara tentang apapun juga. Sudah cukup Al-Quran. Ibarat kalau saya boleh katakan, Taurat, Zabur, Injil itu ya boleh dikatakan ya. Ya inilah yang universitas hidup itu apa? Al-Quran. Universitasnya adalah Al-Quran.
Maka sangat disayangkan kalau Quran cuma sekedar kayak ini bulan Ramadan ya baca Quran. Kalau cuma bulan Ramadan aja yang baca Quran. Wah ini ada acara baca Quran. Ente hafal Quran ya, supaya nanti ente bisa jadi imam Masjidil Haram. Kok cuma sekedar itu saja Quran. Padahal membentuk diri kita menjadi sempurna dengan apa tadi? Coba ente baca kembali Al-Quran, pahami kembali Al-Quran. Betapa indah. Dan Nabi menjadi sempurna karena adanya Al-Quran. Ini kaitan tentang adzanal muadzin ya. Jadi kembalinya ke situ gak apa-apa ya. Agak muter sedikit ke sana. Idza adzanal muadzin harumal amal. Apabila sudah dikumandangkan azan pada hari Jumat, maka ente tidak boleh lagi beraktivitas dengan aktivitas yang lain. Berhenti total. Ada waktu di mana kita mencurahkan kehidupan kita, mencurahkan waktu kita untuk Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan nasihat-nasihat. Di mana dalam khutbah Jumat itu ada nasihat yang berbicara dari Al-Qur'an. Yang kita mesti masukkan dalam diri. Nasihat ada berapa tadi saya katakan? Ada dua. Ada nasihat yang berbicara, ada nasihat yang tidak berbicara. Apa nasihat yang tidak berbicara? Kematian. Semua akan mengalami. Nasihatnya buat kita kepada yang mati itu memberikan nasihat kepada kita. Subhanallah. Coba ya. Jenderal ini dulu. Tapi ketika dia mati, cuma topi baja saja yang menjadi tanda. Itu pun tidak pernah dilihat. Bagaimana dulu ketika dia jadi jenderal, dalam satu hari berapa kali yang hormat? Tadi saya baca artikel Pak Yusuf Kala ngitungin satu hari yang hormat sama dia itu di kepresidenan di istana dia 18 kali penghormatan. Tapi nanti di akhirat nggak ada yang kayak begitu. Itu jadi nasihat buat kita. Bagaimana orang kaya yang dulu dengan kekayaannya sangat luar biasa dihormati oleh manusia, tapi ketika dia mati cukup tanda nama saja yang belum tentu dilihat oleh orang-orang yang lain. Ini nasihat buat kita semua. Seorang dokter yang hebat pun sama, ketika dia sakit dia tidak bisa mengobati dirinya sendiri. Semua ada batasan, semua ada waktu. Dunia ini tidak selamanya. Dunia ini adalah fana. Maka jangan sombong. Orang yang tidak akan masuk surga al-mutakabir wal mutajabir. Orang yang sombong tidak akan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kita seringkali sombong Pak di kantor dengan jabatan kita, terhadap bawahan kita, pegawai kita. Kamu gak bisa makan kalau gak kerja dengan saya. Memang kamu Tuhan. Berapa banyak orang yang tidak bekerja juga diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, cobalah belajar Pak, punya sikap rendah hati. Kalau Anda sudah membaca Al-Quran, Anda akan menjadi orang yang sempurna. Anda akan menjadi manusia yang punya sikap tawadhu rendah hati. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus Muhammad engkau melainkan menjadi rahmat buat alam semesta. Dari mana rahmatnya timbul? Dari Al-Quran yang ada pada diri Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 10 menit waktu untuk bertanya. Silakan barangkali jamaah yang mau bertanya. Tempat yang paling busuk, yang paling buruk adalah badan Nabi. Mungkin ya saya salah barangkali. Kalau ada sekarang, zaman sekarang orang bikin rumah toilet di dalam kamar. Jadi tempat lembab itu adalah tempatnya setan. Jadi tempat yang sangat lembab itu banyak bersemayam di situ setan-setan. Oleh karena itu sebelum masuk WC kan ada doa. Sebelum itu, bukan sudah masuk WC sebelum. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Bahkan yang kita langkahkan kaki apa dulu? Bukan kaki kanan. Itu dibacanya di luar. Oleh karena itu tidak boleh kita mengucapkan apapun dengan kalimat-kalimat Allah di tempat yang tidak baik. Tidak boleh. Kecuali tadi barangkali karena sudah terbiasa kaget ya kan Pak. Itu latah atau itu lain masalah. Tapi kalau ente paham, ente tidak boleh. Maka Pak, guru saya pernah mengatakan untuk
mensantet orang. Itu nggak perlu pakai dukun. Ini bukan ngajarin. Ente mau nyantet orang nggak perlu pakai dukun. Ente duduk aja di WC. Ada orang yang kita sangat benci, nyampe. Karena setan tempatnya di situ, dibantu sama setan. Maka untuk menjadi orang yang baik tadi, jangan punya pikiran buruk terhadap orang. Waktu di WC jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Ini pegang handphone, SMS-an di WC. Kalau yang merokok sampai berapa batang gitu. Kalau bisa di WC itu jangan terlalu lama, cepat keluar. Karena di situ tempat yang paling buruk dan banyaknya setan di situ. Jadi jangan baca apa-apa di situ. Bahkan Imam Ahmad Hambal itu beliau kalau mau menyampaikan hadis pun berwudu dulu kan sembarangan. Dan dia tidak akan berfatwa sebelum umur 40 tahun. Saya baca riwayat Imam Ahmad Hambal. Bukan cuma Quran, dia berwudu untuk membacakan Al-Quran. Ketika akan menyampaikan hadis-hadis Rasulullah pun Imam Ahmad Hambali berwudu dulu karena tahu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Apa yang keluar dari mulut Rasulullah itu adalah Al-Quran. Maka begitu indah semua ucapan-ucapan Rasulullah. Sampai Anas bin Malik mengatakan, tidak ada keindahan dalam hidupku di dunia ini melainkan ketika aku bersama dengan Rasulullah. Ketika dia akan berpisah, Anas bin Malik dengan Rasulullah, dia harus berumah tangga. Rasulullah tanya, Sani, minta apa yang kau inginkan Anas? Kau sudah berkhidmah berapa tahun? 10 tahun terhadap diriku. Maka apa yang kau inginkan? Tolong, minta, aku akan berdoa, kata Rasulullah. Permintaan Anas cuma satu. Inni uridu an murafaqataka fil jannah. Saya cuma ingin terus bersama dengan kau sampai di surga. Kenapa? Karena Anas merasakan betapa indahnya hidup bersama Rasulullah. Yang keluar adalah kalimat-kalimat baik. Nabi nggak sombong. Ini bikasrati sujud. Bantuin juga ya. Banyak-banyak kau bersujud, kau bersama Nabi. Jadi itu jangan diucapkan di dalam. Ini handphone juga kadang-kadang sama Pak. Ada ayat-ayat apa yang hati-hati. Saya juga sering mengatakan kalau bikin undangan itu ya, itu kan ada wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Kalau bisa enggak usah lah tulisan. Jadinya nanti undangan itu dilempar-lempar di itu ada ayat. Bahkan seorang sufi pernah diberikan rahmat Allah cuma gara-gara melihat ada ayat Quran di tanah, kemudian dia angkat disimpan. Kita kan sok sangat ini ayat Quran. Tapi undangan begitu dapat kita lempar, kita buang ada di tempat sampah. Hormatilah ya, Al-Quran tadi, jangan sembarang tadi. Menghormati Al-Quran tadi dengan mengaplikasikan Al-Quran. Itu aja barangkali. Masih ada 5 menit lagi silahkan. Ya, Pak Haji. Yang mana dulu? Ada 3 nih. Kasih yang belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Pak Ustadz, kalau misalkan saya merasa nih ibadah saya kurang, terus kemudian saya juga istri dan anak-anak saya bagaimana bisa meningkatkan ibadahnya bisa lebih baik. Menurut Pak Ustadz, apakah hukumnya untuk diruqyah gitu Pak Ustadz? Misalkan saya kenal Pak Ustadz yang baik, yang bisa memberikan anjuran doa yang terbaik. Mungkin kalau melawan diri sendiri adalah sangat susah sekali Pak Ustadz. Tapi kalau dibantu dengan Ustadz bisa memberikan saya bisa lebih ibadah lebih baik atau membuka aura saya, mungkin tidak ketahuan Pak Ustadz ya. Itu mohon informasi tentang ruqyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kayaknya nyambung ke WC. Jadi ya, di ruqyah ada ya, zaman Rasulullah itu ruqyah itu. Coba ini aja Pak. Ketika kita dekat dengan kebaikan, maka kejahatan semakin baik. Ketika kita dekat dengan kejahatan, maka kebaikan yang semakin. Coba ente dekat tempat-tempat baik, ente dekat dengan majelis taklim seperti hari ini, dan bersahabatlah dengan orang-orang yang baik. Selain di ruqyah tadi, ente bersahabat dengan orang yang baik, bersahabat dengan guru, bersahabat dengan ustaz. Insya Allah itu akan memotivasi, karena milieu itu amat sangat berpengaruh terhadap kita. Orang yang kerja di tempat yang kasar, pasti mulutnya akan keluar kalimat-kalimat yang kasar. Coba, saya dulu pernah kerja di pelabuhan,
Itu orang-orang yang dekat dengan laut, Pak, ketika bongkar muat kapal, itu ucapannya nggak ada yang enak di kuping. Bahasanya itu kasar semua. Karena milieu itu sangat berpengaruh. Makanya ketika Nabi lahir, itu Nabi langsung disterilkan di satu desa yang terpencil dan disusukan oleh Halimatus Sa'diyah. Menjaga. Jadi saya pernah sampaikan, Nabi itu diyatimkan oleh Allah, bukan cuma tidak punya bapak, tidak punya ibu. Diyatimkan oleh Allah dari bacaan. Orang bisa sombong karena faktor titel bacaan. Nabi ketika disuruh membaca Al-Quran, sampai beliau ketika melihat Al-Quran dengan kemuliaannya, Nabi dengan sikap rendah hati mengatakan, ma'ana biqari, aku tidak pandai membaca. Bukan berarti Nabi tidak bisa membaca. Umur 6 tahun Nabi sudah berdagang ke Syam. Nabi sudah tahu Taurat, Nabi sudah tahu Injil. Tapi ketika diturunkan Al-Quran, Nabi melihat kemuliaan Al-Quran lebih daripada Taurat, Zabur, Injil. Sampai dengan sikap rendah hatinya Nabi mengatakan apa? Ma'ana biqari, aku tidak bisa membaca. Iqra, baca, ma'ana biqari. Iqra, baru malaikat mengajarkan, Bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dan sertakan nama Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Itulah yang membuat manusia tidak sombong ketika kita sudah menyertakan nama Allah pada diri kita. Ente mau minum, Bismillahirrahmanirrahim. Semua sertakan Allah. Bukan menyertakan jabatan dan kedudukan kita. Sertakan yang memberikan sesuatu kepada kita. Jadi sekali lagi saya cuma menyarankan, cobalah cari milieu yang baik, lingkungan yang baik. Kalau boleh ada sial dalam Islam, sial itu bisa muncul pada 3 tempat. Apa pernah saya sampaikan? Lupa lagi. Rumah, kendaraan, perempuan. Maaf ya, kalau boleh ada sial. Dalam Islam ada nggak sial? Nah. Tapi kalaupun boleh terjadi sial, maka sial itu munculnya pada 3 tempat. 1, rumah. Itu milieu yang paling dekat dengan hidup kita. Di mana rumah? Tempat kita dipakai nggak untuk baca Quran? Maka rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran, yang suruh syarruhu wa yakilu khairu. Rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran akan timbul kejahatan di rumah itu dan sedikit kebaikan. Ente nggak pernah baca Quran di rumah, anyap Pak. Dan kejahatan masalah kecil jadi besar. Dengan anak, dengan istri jadi besar. Kenapa nggak pernah baca Quran di rumah? Bukan nggak boleh ente setel lagu, salah apa itu, bukan. Tapi ada masalah. Maghrib TV masih nyala. Anak dibiarkan nonton TV. Padahal dulu orang tua saya itu maghrib TV mati, subuh baca Quran. Kita di pesantren juga sama, Quran yang menjadi bacaan-bacaan sehingga tadi itu akan membawa dampak buat kebaikan kita. Yang kedua, yang bisa bawa sial apa? Kendaraan. Makanya Nabi kan ada doanya naik kendaraan. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat banyak orang yang celaka di kendaraan. Kenapa Pak? Yang membuat siapa? Nggak sembarangan itu buat kendaraan motor mobil. Bukan mobil second atau motor second aja yang siap. Yang baru pun bisa bawa siap. Bagaimana tuh karyawannya dibayar benar nggak sama majikan, sama pimpinannya? Terus besi yang dia ambil untuk menjadi apa? Bahan baku. Benar nggak cara ngambilnya? Zolim atau tidak? Semua ada kaitan. Yang ketiga yang bisa bawa sial apa? Kencang-kencang sial. Yang bisa bawa sial apa? Perempuan bisa bawa sial kalau ente gak didik dengan baik. Makanya waktu milih istri, syaratnya berat supaya gak sial. Apanya dulu? Agama. Yang kedua baru apa? Turunan. Keturunan dulu kan. Agama, keturunan, baru kecantikan, baru kekayaan. Kalau sekarang dibahas yang dipilih apanya dulu? Agama dulu. Kalau kecantikan dulu, agama belakangan. Padahal ketika istri kita nggak membawa sial karena agamanya. Ketika dapat nikmat syukur, dapat ujian sabar. Nah itu dari istri yang nggak sial. Karena hidup kita ini kan semuanya melulu dalam keadaan senang. Ini anak muda, ada lagi anak murid saya masih besar. Tolong cariin dong istri buat saya. Yang gimana? Yang kaya, anak semata wayang, warisannya banyak, bapaknya udah dikit lagi mati. Wah, kita mengharapin yang nggak mudah. Jadi perempuan itu beda. Jadi saran saya gitu, Pak Jika, saran saya coba milieu dijaga lingkungan di bawah. Selain tadi di rumah, silakan anak-anak kita, ini kita. Insya Allah mudah-mudahan kita akan menjadi teladan buat anak-anak kita. Cukup barangkali ya.
Masih ada 2 menit ya. Silakan Bapak, singkat aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai yang panggilan sholat Ustaz, ada beberapa rekan saudara kita mungkin yang bekerja di luaran, dia khususnya untuk menyelamatkan manusia. Contohnya penjaga kereta. Ketika panggilan azan, tapi dia tidak menyegerakan untuk sholat, tapi dia menjaga supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bagaimana itu hukumnya Ustaz? Subhanallah, ini pertanyaan luar biasa. Saya gak pikir gimana orang-orang yang hidupnya itu untuk kepentingan orang banyak. Saya pernah dengar ada satu guru pernah mengatakan, berbuat untuk kepentingan orang banyak bisa sampai pada derajat wali. Jadi orang yang berbuat atau berperilaku atau melakukan sesuatu untuk kepentingan orang banyak tanpa mengharapkan imbalan apapun, maka dia bisa sampai pada derajat kewalian. Seperti orang yang suka di tengah jalan, ya, botol-botol beli-beli yang dipikirkan, ya, atau botol yang dilancarkan aliran salurannya, dia tidak mengharapkan apa-apa, itu bisa mangkok, bisa naik pada derajat kewalian. Jadi sekarang ini orang sudah bersikap individualistis, cuma memikirkan diri sendiri. Gimana tadi untuk kepentingan orang lain? Nah, yang seperti itu kan sama nanti ada alasannya. Dia bisa sholat dulu, diganti sholat Jumat dengan apa tadi? Sholat tidur. Makanya bosnya ini harusnya, direksinya ini kan disip. Yang non muslim barangkali jaganya pada saat apa tadi? Yang muslim yang lain. Nah, itu kan kembali kepada pemimpinnya, kembali kepada direkturnya, kembali kepada manajernya. Sama seperti Anda hari Jumat mungkin ada sip-sipan, tolonglah nanti manajernya itu mengatur. Yang non muslim kerjalah yang pada saat para muslim itu sedang ibadah, barangkali itu ya. Jadi Anda mungkin itu kan kalau di dalam instansi ya Ustaz ya, sedangkan ini enggak, di konteksnya ya, beda. Barangkali tadi tinggal sholat zuhurnya saja. Enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa, dia tinggal sholat zuhurnya. Karena satu tadi untuk kepentingan dalam kepentingan apa tadi? Orang, untuk menyelamatkan orang banyak. Bahkan dia bisa sampai dengan makom derajat yang sangat tinggi. Mudah-mudahan ya. Ini cakep pertanyaan ya. Sangat berat. Saya aja nggak pikir nanya itu. Makanya sambil jawab mikirin benar. Mudah-mudahan insya Allah ya belajar dari kesalahan-kesalahan yang ada dalam hidup kita. Insya Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ma'afani karim Allahumma bihaqqil Fatihah bisyiril Fatihah bi karamatil Fatihah. Da'wahum biya subhanakallahumma tahiyyatun biya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.